Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang 7 hari ke depan, apakah yang terjadi. Kita akan coba lihat ya bersama-sama. Tapi ingat buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, Taurus, kita akan coba cek energi kamu di 7 hari ke depan. 7 hari ke depan apakah yang akan terbaca untuk energi kamu? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, happy life. Oh, aku melihat ya, di 7 hari ke depan, kamu akan merasa bahagia sekali. Bahagia. Bahagia kamu itu mungkin banyak ya. Kebahagiaan kamu itu mungkin diawali oleh pertemuan mungkin dengan seseorang, atau diawali dengan keberuntungan rezeki yang berlimpah. Semoga ya. Karena di sini aku melihat ada celebrate life ya. Kamu akan make your life a celebration. Kamu akan membuat hidup kamu itu selalu bahagia, merayakan segala sesuatunya. Intinya happy selalu gitu loh. Ya kamu walaupun banyak kesedihan, banyak cobaan-cobaan yang datang, kamu berusaha untuk membahagiakan diri kamu. Itu kamu ya. Intinya kamu tidak ingin terkontaminasi dari hal-hal negatif ya. Mungkin dari energi orang-orang di sekeliling kamu ataupun siapapun itu. Karena kamu memang sudah tahu ya, di sekeliling kamu itu banyak orang-orang yang toksik, banyak orang-orang yang manipulatif. Dan kamu tetap menjalin hubungan tapi membatasi diri. Lebih ingin bahwasanya ya kamu merubah mindset kamu bahwasanya aku sudah tidak ingin lagi terkontaminasi gitu ya dengan orang-orang yang di sekeliling aku yang toksik banget gitu loh. Jadi di sini kamu lebih ingin mencoba membahagiakan diri kamu dan ternyata bisa. Karena kalau kita punya keinginan, oh aku pengen bahagiakan diri aku, ya pasti akan bahagia gitu loh. Tapi kalau pikiran kita, nanti aku pasti bakal sedih nih, oh nanti aku pasti akan kecewa nih. Nah, jangan pikir seperti itu karena apa yang kita pikirkan itu bisa saja terjadi. Karena semua terjadi itu dari pikiran kita dulu gitu loh. Jadi cobalah pikirkan yang baik-baik saja. Pikirkan, oh aku nanti pasti ketemu dengan orang yang apa ya, kayak yang aku harapkan gitu loh. Seperti kayaknya, oh aku ketemu dengan orang yang mirip kayak Mayor Teddy gitu ya. Sekarang kan lagi viralnya tuh Mayor Teddy. Nah, bisa saja apa yang kamu harapkan itu bisa terwujud gitu. Walaupun terkadang kita hanya bertemu dalam mimpi gitu ya. Itu kan jadi idola. Nah, jadi apapun itu kamu coba merayakan apa ya, hidup kamu saat ini dengan bergembira selalu ya, gitu. Nah, ini juga ada self creation. Kamu juga mencoba untuk mencintai diri sendiri. Ya, kamu coba ya ada beberapa dari kamu kayak, "Oh, aku pengen sendiri dulu. Aku tidak pengen ketemu dulu nih dengan orang-orang, tidak pengen bergaul dulu nih dengan orang-orang, apalagi orang yang toksik," gitu. Intinya kamu saat ini lagi mencari sebuah, jati diri kamu, bahwasanya apa nih yang aku butuhkan saat ini gitu ya. Ternyata aku butuh sendiri, karena orang-orang di sekeliling kamu itu kayak ya hanya membuat apa ya, membuat luka hati gitu ya, membuat capek hati, capek pikiran gitu. Karena semua pembicaraan yang terjadi di antara kamu mungkin dengan orang-orang sekitar kamu, itu kayak membosankan gitu loh, menjenuhkan, nggak ada yang berbobot, nggak ada yang bermanfaat, ya. Nah, yang kamu butuhkan ini sekarang adalah mungkin teman-teman atau orang-orang yang mensupport, memberikan pandangan, begitu. Karena ya namanya kita ya, manusia itu pasti punya masalah. Terkadang kita juga butuh teman untuk cerita. Tapi kalau teman untuk cerita itu bukanlah teman yang baik ya, dia mungkin lebih suka dengan kita hidup susah, ya dia tidak akan
mendengarkan gitu loh. Bahkan dia akan mentertawakan saat kita menceritakan kesedihan kita. Nah, makanya di sini aku melihat kamu berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan sendiri dan tanpa bantuan siapapun gitu ya, tetap berserah kepada Tuhan ya, dan kamu berusaha untuk membuat hidup kamu se-enjoy-enjoy-nya. Nah, itu terjadi ya. Itu yang aku rasakan. Intinya beberapa diri kamu kayak ya pengen sendiri aja. Karena itu mungkin lebih lebih bahagia ya. Apalagi kalau punya pacar nih. Pacar itu kayak merepotkan saja gitu ya. Terus bikin hati sakit aja. Ngapain juga kita pacaran gitu. Kita pacaran itu kan punya tujuan untuk mencari kebahagiaan, mencari kesenangan gitu ya. Menenangkan hati, mencari kenyamanan. Tapi kalau cinta itu menyakitkan selalu, ngapain juga kamu bercinta? Ya kan? Nah, sekarang coba pikirkan. Pertimbangkan baik-baik ya, cinta yang sekarang ini kamu jalani. Kalau kamu happy, ya jalankan terus, pertahankan kehappyan kamu itu. Oke? Ini juga aku melihat ada life purpose. Kamu akan memiliki sebuah tujuan ya, tujuan. Tujuan hidup itu seperti apakah tujuan hidup itu? Nah, kamulah sendiri akan menentukan. Aku itu mau menjadi apa? Atau aku pengen apa ya? Nantinya aku mau ngapain ya? Nah, itu kamu yang akan ngerasakan. Jadi coba lakukan hal yang baik. Ya mungkin jika kamu bertemu dengan seseorang nih, apalagi itu menjadi pasangan kamu nantinya. Terus dia baik, terus dia tulus ya. Ya berbedalah dari orang-orang di masa lalu kamu. Nah, buatlah tujuan dengan dia. Semoga aja ya tujuan tujuan kamu dengan dia itu adalah berkomitmen. Ya. Karena kalau kita pacaran, kita menjalin satu hubungan, pasti punya tujuan kan? Ya, kalau kita pengennya tujuannya itu menikah. Tapi ada juga sih orang-orang yang punya tujuan untuk menjalin suatu hubungan itu terkadang dari segi manfaatnya, dari segi pelariannya, begitu. Ya ada seperti itu. Jadi mungkin beberapa dari kamu akhirnya akan bisa menentukan tujuan hidup. Ya, limitation is power. Ya, di sini aku melihat kamu itu tidak akan memiliki sebuah limit untuk kekuatan kamu. Arti kata kamu ingin selamanya memiliki power, kekuatan gitu. Tidak ada limit di sini untuk kamu gitu loh. Kamu maunya seperti itu. Tapi terkadang ya kita manusia itu ya ada batas waktu ya saatnya kita istirahat, saatnya kita capek ya. Seperti ini tadi, self creation ini. Kamu coba untuk apa ya? Healing dulu atau move on dulu dari energi-energi negatif ya. Karena di sini nantinya saat kamu sudah self love ya, maka kamu mungkin akan mendapatkan sebuah kekuatan yang terkadang kamu tidak bayangkan ya. Nah, kita akan coba lihat dari segi kartu tarotnya seperti apa di 7 hari ke depan itu ceritanya. Oke. Dan untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Cancer, Pisces, Scorpio. Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, dan ada kartu The Moon, ada Pisces, dan ada Justice, ada Libra. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu, maksudnya itu sudah orang yang kamu fokuskan ya. Tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, jadi di sini aku melihat ada Ace of Cup. Ini adalah satu gambaran cinta, harapan. Jadi ada harapan kamu itu akan terwujud di 7 hari ke depan. Semoga ada nanti orang-orang yang akan mencari kamu, ada orang-orang yang akan menghubungi kamu ya. Ada orang-orang nanti yang akan mengatakan cinta kepada kamu. Ya. Atau ada orang-orang mungkin akan membayar hutang kepada kamu. Oke? Ada nih. Dan kita akan lihat siapakah orang itu? Aku melihat seseorang itu mungkin akan selalu cepat bertindak ya. Untuk misalnya dia punya rasa nih ke kamu. Dia tidak akan sungkan-sungkan untuk mengatakan kalau aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu ya. Karena seseorang ini dia memiliki power dalam dirinya dia. Atau seseorang ini orang yang berkuasa. Sehingga akhirnya dia dengan mudah untuk mengatakan. Karena punya kepercayaan diri yang cukup besar ya. karena kalau kita itu punya kepercayaan diri dibantu oleh
status kita, mungkin dalam jabatan di suatu pekerjaan atau kelebihan yang kita miliki ya. Nah, seseorang ini mungkin juga punya kelebihan menurut dia dan dia akan mengatakan apa yang dirasakan kepada kamu, ya. Dan aku juga melihat di sini ada seseorang yang begitu sabar sekali menanti jawaban cinta dari kamu. Mungkinkah orang ini sudah lama mengutarakannya tapi kamu belum menjawab? Atau dengan kamu itu hubungannya berteman sudah cukup lama. Dia sudah mengatakan kalau dia suka sama kamu, tapi dia belum mendapatkan jawaban dari kamu. Tapi dia tetap bersabar menunggu jawaban itu dari kamu, ya. Semoga aja di 7 hari ke depan, entah ini kamu atau dia, itu akan mendapatkan kabar baik ini. Kabar di mana ya mendengar seseorang mengatakan cinta kepada kamu. Karena di sini ada sebuah gambaran kesempatan ya. Dimana awalnya sih kamu kayak aku pengen apa ya kayak pengen sendiri dulu gitu, pengen self love karena sudah capek dengan cinta-cinta yang begitu banyak dramanya ya. Maka di sini kamu akan menemukan seseorang yang tepat. Kamu akan mendapatkan sebuah hal-hal baik ya. Intinya keadilan lah ya atau karma baik. Ini juga dari Six of Pentacles. Aku melihat mungkin beberapa dari kamu kalau dari segi finansialnya kamu ya di 7 hari ke depan kamu akan mendapatkan satu penghargaan ya. Kamu akan mendapatkan sebuah rezeki yang mungkin tidak terduga ya. Bonus-bonus mungkin menjelang lebaran ya itu mungkin akan cair ya. Itu beberapa dari kamu dari segi finansial itu mungkin akan mulai membaik ya, mulai membaik. Banyak kesempatan yang akan kamu dapatkan nantinya. Dan di sini ada The Moon. Ini ada ya, sesuatu akan terungkap oleh kamu nantinya. Seseorang merindukan kamu. Atau ini kamu ya, merindukan seseorang. Dan rindu itu sulit untuk diungkapkan. Atau sulit untuk dijangkau. Seseorang yang kamu rindukan itu mungkin jauh keberadaannya dari kamu. Dan kamu tidak bisa bertemu dengan dia. Ya, mungkinkah di sini ada hubungan LDR antara kamu dengan seseorang yang membuat ya kerinduan kamu sangat dalam sekali di sini. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Sampai hati kamu juga merasa sakit dengan kerinduan ini. Ya, aku merasakan hal ini begitu sangat membuat kamu tersiksa. Ya. Ini ada justice. Suatu keputusan akan kamu ambil dalam hidup kamu. Mungkin jika kamu yang LDR nih, tidak ada kepastian. Aku rindu sama dia, tapi dia tidak mau memahami kerinduan aku. Ya, kamu mungkin mau bertemu ditolak, dia mau bertemu kamu apa lagi. Saatnya kamu mengambil keputusan untuk hubungan itu. Sudahilah hubungan itu. Karena hubungan itu akan membuat kamu merasa terbebani atau tersiksa. Saatnya kamu mencari sesuatu hal yang baru. Ya mungkin saja ini adalah kesempatan itu. Ya, karena disinkron dengan kartu Ace of Cup. Kamu akan punya kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik jika hubungan itu sudah tidak ada kejelasan. Oke? Kita akan coba lihat di sini dari kartu percintaannya kamu. Seperti apakah yang akan terbaca antara kamu dengan dia? Oke. Release your ex. Nah, ini juga disarankan ya untuk kamu melupakan seseorang di masa lalu. Karena mungkin orang di masa lalu itu tidak ada kejelasan, ya, tidak ada hal-hal yang membuat kamu bisa memahami lah gitu ya. Kalau ini hubungan yang tidak baik. Jadi ya dengan kamu melupakan seseorang ini, di sini kamu akan benar-benar akan hadir ke dalam hidup kamu. Ada person hadir seseorang yang benar-benar merasakan cinta yang begitu dalam kepada kamu. Oke? Kamu akan menemukan jalannya di sini. Kamu akan menemukan sebuah petunjuk bahwasanya oh inilah yang terbaik. Makanya kamu itu mungkin diberikan sebuah masalah dengan pasangan sehingga akhirnya kamu meninggalkan pasangan kamu atau kamu ditinggalkan. Tapi kamu juga mengikhlaskan hubungan itu pergi ya dan sehingga akhirnya kamu benar-benar menemukan seorang yang tepat. Oke? Nah, seorang yang tepat itu siapa? Soulmate kamu. Mungkinkah dia soulmate bagi kamu? Atau dia memang benar-benar orang yang penting dalam hidup kamu? Inilah yang aku cari, orang yang memiliki cinta tanpa syarat terhadap aku, atau orang yang benar-benar memahami aku ya, orang yang sejiwa dengan aku ya. Dan kamu merasa begitu sangat ya romantis gitu loh.
perasaan kamu itu begitu sangat romantis sama dia, kamu merasa bahagia sama dia, kamu merasa nyaman sama dia. Inilah yang kamu cari, hubungan seperti ini. Bukan hubungan yang tidak ada status, hubungan yang tidak jelas gitu ya, atau hubungan yang tidak sehat. Oke? Nah, buat teman-temanku, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, Taurus, dadah.